A. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi. Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Merah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Merah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. C. Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Riyad Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Maulana Malik Ibrahim dari Sunan Gresik. 2. Raden Rahmat dari Sunan Ampel. Ketiga, Maulana Makdum Ibrahim dari Sunan Bonang. Keempat, Raden Paku dari Sunan Giri. Yang kelima, Syarifuddin dari Sunan Derajat. Keenam, Raden Mas Syahid dari Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Ja'far Syadik dari Sunan Kudus. Kedelapan, Raden Umar Said dari Sunan Muria. Kesembilan, Syarif Hidayatullah dari Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara, seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok perdesaan. E. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin, nama aslinya adalah Mangarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. F. Datuk Tunggal Parangan. Datuk Tunggal Parangan atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai berkat dakwah Datuk Tunggal Parangan. G. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Kebanyakan ulama yang disebutkan di atas merupakan penulis-penulis hebat dengan karya monumental. Karya para ulama tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Dan saat ini banyak yang dicetak ulang di Indonesia. Di antara karya ulama-ulama Indonesia yaitu yang pertama, Nuruddin Ar-Raniri, berasal dari Aceh. Karyanya Siratal Mustaqim dan bidang ilmunya adalah fikih dan ibadah. 2. Abdul Rauf As-Sinkili, berasal dari Aceh. Karyanya 1. Terjuman Al-Mustafid. 2. Mir'at Al-Tullab, bidang ilmunya 1. Tafsir. 2. Fikih Muamalah. 3. Muhammad Arsyad Al-Banjari, berasal dari Banjarmasin. Karyanya Sabil Al-Muhtadin dan bidang ilmunya adalah fikih. Keempat, Abdullah Mahfudz Al-Termasi, berasal dari Termas, Jawa Timur. Karyanya Minhaj Jawi Al-Nazar dan bidang ilmunya adalah Ulumul Hadis. Kelima, Muhammad Salih bin Umar Al-Samarani. Karyanya yaitu yang pertama, Ma'muj Al-Syariah. Kedua, Faid Al-Rahman dan bidang ilmunya adalah pertama, fikih dan tasawuf. Kedua, yaitu tafsir.